tahu ya kalau anak indigo itu saya sempat berpikir apa ada maksudnya ya tingkatannya gitu karena anak saya ini sekarang sudah bisa merasakan kayak disentuh gitu sama yang roh-roh yang itulah yang lain itu. Nah, terus dia sudah bisa mengendalikan sih. Saya sempat bilang kalau misalnya ada apa-apa udah cerita aja sama saya karena keluarga saya seperti omanya dan yang lainnya itu kan mereka nggak bisa terima takut dengarnya gitu kan Oke. gitu. Jadi Udah paling bener begitu, Bu. Jadi ibu yang ngelit. ya Terus yang kedua, ya kalau ada yang bisa nyolek, coba ibu suruh dia hafalin tuh 1 Yohanes 5 ayat 18. Bahwa di situ ditulis begini, si jahat tidak bisa menjamah engkau. Bahasa Inggris beberapa bahasa di Alkitab terjemahan yang lain tuh dibilang tulisnya begini, evil cannot touch you. Jadi dia harus perkatakan. Jadi maksudnya gini, dia harus membangun dirinya menjadi kuat, ya kan, dengan dengan ajaran orang tua tentang kebenaran ilahi, maka malaikat Tuhan akan menjaga, tapi matanya akan tetap melihat hal-hal yang indah. Kalaupun diizinkan melihat hal-hal yang tidak menurut orang kita nggak bagus, Tuhan pasti akan memberi jalan, pasti akan memberi backup. Begitu loh. Jadi jangan gampang mau dibilang bahwa indigo itu adalah kutukan. Aduh Bapak di sorga, gampang sekali ngono mau bilang orang diri kon kutukan Tuhan Yesus. Mongol aja anak haram lahir dari orang tua yang dipasung aja, gua nggak berani dibilang gua adalah kutukan mamaku karena menikah. Enggak lah, gua anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Lo buktinya kalau bukan karena Tuhan Yesus gua nggak mungkin jadi artis. Gitu. Jadi ibu-ibu didik anakmu. Aku aja nggak punya mama, tapi aku tetap berusaha untuk menjadi anak yang membanggakan orang tuanya, sekalipun kadang aku nangis malam karena ini gimana ya, mak gue meninggal 82, dia lihat gue gimana kalau lihat dengan gue sekarang jadi begini. Pasti bangga. Kenapa? Karena keluargaku yang lain bangga. Berarti tidak secara langsung mamaku juga akan bangga. Tuh, santai. Michael Suteja, silakan bertanya. oke makasih kamu. Makasih. Nanti share ke Adit, nanti minta nomornya Mongol, bilang Mongol udah ACC. Kenapa kamu? Nanti minta nomornya Mongol lewat Adit aja. Atau DM-DM di Instagram. Oke. Silakan. Oke, kamu. Michael Sutejo. Iya, thank you kamu. Siap. Salam kenal ya. Tunggu brother. Tunggu brother. Buat teman-teman semuanya, kalau ingin bertanya, ini di chat ada urutan-urutan bertanya. Jadi Mongol tinggal baca. Udah ada nomor sampai nomor 10 ada Fernando. Jadi ini mulai dari Michael Suteja, dipersilakan. Thank you kamu. Izin buat teman-teman nanyain dua hal ya. Kamu saya pengen nanya, yang pertama itu tuh kayak dari presentasi yang pertamanya Kamu ya, kayak lagi peperangan rohani itu kayak kenapa harus cek data, terus kayak ada data cadangan segala macam gitu. Yang bikin saya penasaran sih, kenapa kita sebagai orang percaya ya, kita kayak harus jadi kayak harus fokusnya itu tuh ke hal-hal itu sebagai spesifik. Bukannya kita tuh kayak kalau kita beriman kepada Tuhan itu kayak kita usir semuanya, kita undang ada Tuhan datang ke tempat itu aja tuh otomatis mau macam apapun itu yang bukan dari Tuhan itu udah otomatis tuh hilang gitu. Udah. Itu pertanyaan saya nomor satu. Oke. Nah kalau yang kedua itu berdasarkan yang ceritanya Kak Anggi ya tadi. Anggi ya. Nah itu saya pengen tanya, apakah emang orang-orang percaya itu tuh yang lagi berkumpul dalam satu perkumpulan gereja, lagi menaikkan pujian penyembahan segala macam, yang kalau misalkan kita tahu firman Tuhan itu ada bilang di atas pujian penyembahan umatnya Tuhan bertahta. Kok bisa serentan itu orang gereja setan masuk? Yang sebenarnya itu tuh rohnya itu bukan roh yang berasal dari Tuhan, bikin formasi pentagram segala macam, naruh tengah-tengah seperti itu kayak buat saya tuh nggak make sense gitu. Oke. Udah? Ya, itu dua aja. Oke. Thank you. Brother Michael, kalau pada posisi kita hanya sebagai anak, sebagai hamba, sebagai murid, ya kita hanya mendengar, brother. Ya kita hanya jadi pendengar yang setia. Yesus mengajarkan.
Tapi ada fase yang harus kita naikin lagi, lebih dari hanya sebagai seorang murid. Karena Efesus 6 bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita melawan penguasa, pemerintah, roh jahat. Otomatis ada hal-hal yang harus kita pelajari, yang harus kita pikirkan bahwa kalau kita usir, semua udah selesai. Segampang itu. Dan apakah itu akan terjadi benar semua keluar? Kalau cuman kayak kita nyapuin debu, keluar, boh. Tapi kalau kita nyapu batu, punya harus sapu yang berbeda. Jadi otomatis jangan, maksudnya gini, oke, kalau Anda cuman sampai ke batas itu ya nggak ada masalah. Tapi kan ada orang yang harus dia melewati fase kedua sebelum terakhir, namanya prajurit Kristus. Karena dari prajurit Kristus kita akan masuk ke level yang terakhir, namanya mempelai Kristus. Kristus mencari mempelai yang dewasa, nggak mungkin mempelai yang baby, nggak mungkin mencari mempelai yang hanya yang remaja, karena Yesus bukan pedofil. Yesus butuh orang yang dewasa dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Nah, seorang prajurit 3 hal ini dipegang teguh, pikirannya, tindakannya. Otomatis kita harus naik ke level. Nah, hari ini yang Mongol ajarin tentang doa peperangan adalah masuk ke level prajurit. Kalau Brother Michael Sutejo berarti masih level mungkin murid, sahabat, yang bisa ngambek kepada Tuhan. Kalau seorang prajurit nggak boleh ngambek sama komandan, turun pangkat, kalau nggak disersi, pecat. Kalau yang sahabat masih bisa ngambek. Tapi kalau Anda mau jadi prajurit, otoritasnya ada di komandannya. Mentah komandannya mungkin kulitnya kurang putih, tapi kalau dia komandan, ada komandan. Jadi harus patuh. Nah, ini yang hari ini kita bawanya adalah dalam bentuk seorang prajurit. Berarti kalau Brother Michael hanya di sahabat-sahabat atau murid yang hanya maunya diajarin tapi nggak melakukan, itu kan juga sama. No action, talk only. Jadi cuman menjadi murid. Tapi kan yang paling keren tuh harus jangan hanya didengar, tapi harus mempraktekkan. Nah, prakteknya inilah doa peperangan. Berarti Anda masuk level prajurit. Baru yang kedua soal Brother Angki. Saya adalah orang yang paling tinggi pertobatan satanik di Asia. 299 keluar di majalah Gatra dan sebagainya bahwa ada salah satu jenderal gereja setan yang bertobat. Mohon maaf, Angki, itulah yang kami lakukan, bos. Kerja kami salah satunya itu ngantem hamba Tuhan. Kami nggak bisa hantem hamba Tuhannya, kami cari sisi lemahnya di mana. Anaknya yang kita hantem. Karena kadang-kadang, mohon maaf, di saat gembala sidang mencintai anak salah satu yang paling dia cintai, terus melakukan sesuatu yang membuat dia malu, celah untuk dia menjadi serangan buat kami bernyerang gampang. Jadi satanik itu kan udah dibilang, dia lihai, dia licik, emang udah begitu karakternya Satan. Nah, otomatis kami anak gereja setan juga lihai, punya strategi dengan yang penting ini gereja ini harus kita tumbangin. Tapi tidak semua gereja ya, brother. Tetap ada gereja Tuhan yang Tuhan tolong terbukti Mongol. Tumbang berdiri, nggak ada orang nahan, petak. Dari situ Mongol belajar bahwa ternyata itu yang Mongol bilang di Mas Dedi, di Denny Sumargo, Kapten Edward, bahwa iblis itu tidak maha. Karena saya ngalamin, di saat kita mau diserang dia kabur duluan, berarti dia nggak maha. Dia ngorbanin kita yang meninggal dalam tanda kutip bertobat. Iya toh? Jadi Brother Michael mau posisi sekarang mau naik ke murid plus mempraktekin ilmu yang didapat, berarti Brother Michael mencapai tingkatan prajurit. Mungkin masih sersan sekarang pangkatnya. Ya nggak apa-apa, brother. Sersan juga tetap udah ada pangkatnya di sini. Ya kan? Nanti kan bisa jadi kolonel, bisa jadi jenderal. Siapa tahu kan, berarti good. Oke, Brother Michael, silakan selanjutnya.
Baca kan di situ ada di situ. Di chat, cari di chat. Selanjutnya Yola. Ya, halo Kak. Baru Febriani Putri Gunawan. Yola dulu. Halo Kak. Ya, silakan Yol. Halo Kak. Halo. Ya, silakan. Ya Kak Mongol, aku mau nanya satu aja. Jadi aku pernah apa sih namanya? Aku kan pernah mimpi di tahun 2012 tuh. Jadi ada ular hitam dengan berlian merah di kepalanya. Di ininya. Dia keluar dari Di kepala di Ya, sininya apa di sini di jidatnya? di atas kepalanya. Oke. Di jidat deh kayaknya. Di jidat. Heeh. Oke. Terus? Itu 2012. Terus dia keluar dari toilet rumah saya, emang besar juga itu ular hitam. Nah, pas di dalam mimpi saya itu, saya disuruh sama suara bilang, kamu ambil pedang, potong kepalanya kayak gitu kan. Nah, saya kejar dia keluar kan. Tapi ternyata dia ngelilit motor kakak saya. Dia ngelilit motor kakak saya, terus saya potong kepalanya kabur. Nah, Badannya habis itu- ditinggal? Iya, badannya ditinggal. Terus habis itu saya sih biasa aja, saya cuma ceritain aja ke keluarga. Terus habis itu 3 hari kemudiannya abang saya kecelakaan tuh Kak. Terus habis itu ya udah, tapi dia it's okay sih, cuman motornya aja yang ringsek. Tapi abang saya selamat Aman. gitu kan. Jadi pertanyaannya, Terus saya itu udah lewat kan Kak. Terus habis itu sekarang saya tuh memang sempat vakum gitu kan dari pelayanan. Oke. Terus saya kayak bertobat lagi di 2018, kayak saya bisa dengar suara lagi Det, untuk disuruh fokus ke Tuhan. ambil air, sampai 2021 pensiram itu Dan di pas luar. saya balik, kemarin bulan-bulan Mei saya Brian, tiba-tiba ambil selang dek, sirang. saya dapat penglihatan gitu. Depan saya tiba-tiba muncul ular hitam lagi. Tapi dia pakai air, ini, Dek. Kak, pakai mahkota. Oke. Pakai mahkota. Yang tapi tadi pakai merah itu, gitu. yang sekarang pakai mahkota. Iya, pakai mahkota dan badannya lebih besar, dan di sebelahnya ada orang pakai jubah hitam. Saya nggak bisa melihat mukanya. Terus Tapi singkatnya, di situ pas dalam doa saya disuruh usir itu Kak. Pas usir sampai keluar rumah saya pakai pedang gitu. Pokoknya kayak dia tiba-tiba kabur aja gitu. Terus kayak di belakang saya ngeliat malaikat. Saya pengen tahu itu kenapa ya Kak, itu dari mana? Apakah itu serangan orang atau dari ibu saya sendiri gimana gitu Kak? Mbak, siapa namanya tadi? Mbak Yola. Mbak Yola, itu mimpinya diceritain orang nggak? Kenapa Kak? Mimpinya pernah diceritain orang nggak? Enggak Kak. Hanya sendiri yang itu? Iya, heeh. Udah lama nggak mimpinya? Udah 2012 waktu itu. Oke, buat teman-teman yang hadir yang 454 orang ini, jangan dicak ya. Soalnya saya tinggal di Sentiung, opung gue dulu pinter banget ngecak. Ini kalau ular berapa ya? 27 ya. Mbak Yola, sebenarnya begini, mimpi itu kan ada 2 cara. Ada yang dibilang bunga tidur, ada lagi yang dibilang mungkin peringatan. Posisi mimpinya Mbak Yola adalah mimpi peringatan atau tidak, boleh nggak seandainya kita DM-DM-an aja? Boleh Kak. Ya, kita DM-DM-an aja ya di Iya. Instagram Mongol. Oke? Iya. Selanjutnya Febriani Putri Gunawan, dipersilakan. Malam shalom Kak. Malam juga Dek. Dek ini apa? Saya Kaget kan- apa tua? Silakan. Masih muda 30. Oh, berarti memang lebih tua, 40 ya, 44 bahkan. Silakan. Iya. Jadi ini kan saya sekarang tinggalnya di Tangerang. Waktu dulu saya pelayanan di Jambi, saya pelayanan nari. Penari itu sering dianggap kayak sebelah mata gitu loh Bang. Jadi saya rasa di mana-mana, bahkan ada satu gereja juga, mungkin ada beberapa yang ada penari ketika ada perayaan Natal atau tahun baru di gerejanya, kayak gitu. Atau ada Pak Gubernur datang. Iya, jadi pertanyaan saya itu kenapa ya penari suka dianggap sebelah mata kayak gitu, bahkan kayak cuman dianggap sebagai aksesoris atau bahkan mungkin nggak dianggap sama sekali. Maksudnya itu nggak penting lah. Karena menurut saya itu penari itu kan termasuk Putra altar. Iya, betul. Maksudnya penari juga berperan, yang saya pelajarin ya, penari itu berperan penting juga untuk
menarik hadirat Tuhan gitu. Karena saya punya pengalaman sendiri, ini bukan kata saya sih ya, cuman waktu jemaat atau pengerja yang lihat saya dan beberapa tim saya nari, mereka merasakan itu gitu loh. Mereka sampai ngomong gini, Put, kalau kamu nari itu hadirat Tuhan tuh turun gitu. Cuman kan saya nggak mau gubris ya, takut jadi kesombongan buat diri saya kan. Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya itu apakah penari itu untuk dalam barisan perang ini memang nggak ada atau memang cuma sebagai aksesoris gitu? Apa dianggap gak penting atau gimana gitu ya, Bang? Jangan lupa Yosua merubuhkan tembok Yeriko kan semua ada. Memangnya tembok Yeriko diruntuhkan dengan apa? Pujian penyembahan toh? Iya. Penari, penabuh kecapi, genderang, semuanya ada. Kalau perlu sekarang botol, kalengko, aqua dipakai buat apa? Ngerubuhin tembok Yeriko. Temboknya runtuh atau enggak? Runtuh. Berarti semua orang yang ada di atas mimbar yang merupakan pelayan altar adalah orang yang punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga kekudusan dan hadirat Tuhan, dan semuanya menjadi satu kesatuan yang akan mendapatkan berkat yang lebih melimpah. Karena kalian adalah orang-orang yang ada di atas altar. Jadi nggak usah dengerin kata orang-orang. Pakai prinsip kayak Kamongol aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Gua kafilahnya, lu itunya. Jadi nggak usah didengerin, Dek. Kadang-kadang kita nggak jadi maju cuman gara-gara masalah sepele. Sama dengan Kamongol. Di Opera Entertain Kamongol pakai cincin mutiara aja. Dibilang itu kan cincinnya lancar, kenapa nggak dibuang? Kan Tuhan nggak berkenan. Loh, Tuhan tidak berkenan dengan apa? Harta rampasan yang kau bawa ke hadiratnya. Lainnya aja cincin dipakai kadang cuma seminggu sekali. Biarin aja. Yang penting gua udah percaya, gua udah doain, gua udah urapi dengan minyak urapan, gua udah bacain firman. Kenapa? Dia mau mengklaim apa? Orang gua udah beli. Itu juga gua beli kok di pameran. Tapi kata orang yang jual itu punya utara. Cuman gua nggak percaya. Kalaupun dia mau datang mau ngapain? Mau sowan sama Mongol sebagai keturunan Raja Mongol. Nggak ngaruh buat gue. Kalau lu mau datang mah cium kaki. Orang gua gen mulia. Jadi sombong ya. Darah Yesus ampuni Tuhan. Jadi nggak usah khawatir. Buat Febriani Putri Gunawan, tetap lakukan apa yang menjadi kewajibanmu kepada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti akan melihat jerih payahmu bersama teman-teman penari, rebana, banners, bahwa kalian merupakan orang-orang yang luar biasa. Karena selama Anda mengangkat panji bagi Kristus, Anda juga menjadi orang yang sama dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Renaldo dulu, Renaldo isi. Marpau. Oke, Naldo, silakan Lai. Ya Bang, ini gua Bang yang di Instagram yang sempat nanya bagaimana cara menutupnya itu loh Bang, yang pembahasan kita semalam di DM. Nutup apa Bang? Nutupin pintu rumah? Yang bukan, yang ini loh Bang, apa ya? Yang kalau misalnya gua lagi ngobrol sama Abang tuh kayak berasa atmosfer di rumah Abang itu. Oke. Oh itu. Nah, brother, Lai, kau tunggulah sampai selesai acara kita. Ku jelaskan di belakangnya. Ada tuh cakep itu. Oke, Ya. Bang. Buat semuanya jangan dulu pergi. Ada penjelasan di belakang. Selanjutnya Ise. Junaidi. Hah? Junaidi Wirawan. Bang Junaidi. Iya. Oke. Junaidi Wirawan. Selamat malam, Shalom. Oke, shalom. Malam. Malam. Ya, dari Papua. Salam. Papua. Ya, silakan brother. Ya, sorry. Saya Junaidi. Iya. Saya dulu atau Silakan Pak Junaidi. saya dulu? Pak Junaidi. Iya. Oke. Malam Bang Mongol. Malam. Yang saya tanyakan ada dua. Mengenai penjelasan Bang Angki Christian tadi. Mengapa orang yang tumbang yang diserang oleh anak-anak gereja setan? Kemudian yang kedua, saya pernah baca karunia urapan di atas kepala itu, katanya itu menurunkan kutuk
bisa menurunkan kutuk kalau pendetanya mungkin Nggak benar. nggak benar, Mm-mm. yang didoai ikut tertular. Mhm. Kenapa itu? Oke, terima kasih Bapak Junaidi. Untuk pertanyaan pertama, memang gereja setan itu melakukan tumbang menumbang sama juga dengan gereja Tuhan. Cuman perbedaannya kalau yang Mongol bilang tadi, di saat altar call kita harusnya layani yang tumbang, karena yang tumbang ini butuh follow up. Otomatis setelah tumbang itu kan kita bisa konseling, kita bisa share bersama, kita bisa lakukan tanya jawab tentang hidupnya, bagaimana mungkin dia ada masalah dan sebagainya. Kita fokus ke situ, jangan fokus ke yang berdiri. Karena orang yang berdiri berarti mungkin dia masih tegar tengkuk, dia mungkin masih bagaimana, dia memang nggak mau didorong. Karena mohon maaf, di altar call itu banyak juga orang yang terpaksa mau didorong. Karena kenapa? Orang-orang di Indonesia khususnya agama Kristen, kalau di altar call, kalau orang yang tidak tumbang kan katanya pasti sesat, nggak benar hidupnya. Terpaksa daripada dituduh, akhirnya tumbang. Nah, ini yang stigma negatif yang harus kita hilangkan bersama. Jadi kalau tumbang menumbang di gereja Tuhan, ada, di gereja setan juga ada. Gereja setan tidak lakukan di gerejanya, tapi dia ikut di gereja Tuhan. Jadi buat teman-teman hamba Tuhan yang hadir malam hari ini, yuk, kalau ada altar call, layanilah mereka yang tumbang. Kedua, bicara tentang pengurapan tangan di kepala. Iya, dalam alam roh iya. Tetapi kan Pak, di saat kita didoakan oleh seseorang, kan kita tidak hanya diem. Kita kan juga ikut berdoa. Nah, doakanlah yang Anda mau. Kalau saya didoain orang, apalagi dia tumpang tangan di kepala Mongol selalu bilang, Tuhan, aku terima yang positifnya, aku terima yang baiknya, aku terima yang mulianya, yang lain aku nggak mau terima. Yang bukan berasal dari Kristus, aku tolak. Berarti kita melakukan pengklaiman diri bahwa kita yang ambil yang bagusnya. Karena kalau kita menolak, tahu-tahu masyarakat, jemaat kadang cepat banget menghakimi. Jadi, buat teman-teman yang melakukan pelayanan penumpangan tangan kepada seseorang, harus kuduskan dulu dirimu. Nggak usah lah dari hari Jumat, acaranya hari Minggu. Bolehlah dari Jumat, tapi hari Minggu juga boleh. Lakukan doa, Tuhan sucikan kuduskan aku, layakan aku, urapi aku, benerin pikiranku, pola pikirku, layakan aku melayanimu dalam. Iya. Yuk, oke, thank you. Selanjutnya, Cendra. Ya. Selamat malam dari Papua. Abang yang di Papua udah daftar belum? Kita ngikutin daftar nih, Bang. Oh, tapi di Papua udah malam. Ya, yang Papua aja dulu, soalnya Papua so jam 11 malam. Dulu. Oke, silakan, Bro. Ya, terima kasih. Salam dari Papua. Shalom buat kita semua. Shalom. Ada pertanyaan dan pengalaman saya dalam dengan Tuhan. Saya pernah masuk ke dunia gelap atau dunia sebelah pada waktu saya mana Kak PT? ke sana. Ya, dan ketika saya tahu bahwa habis gelap dan memang tidak baik. Amin. Dan juga saya menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Seperti Roro Kidul, saya pernah mengusir dia dari, ada seorang ibu yang kerasukan, itu dipakai kuasa dari Jawa Santet. Ya, dan saya hadapi, ya puji Tuhan bahwa saya mampu untuk menyelesaikannya. Bahkan juga kemarin dirasuki oleh seorang kuasa kegelapan, ya, yaitu si Nyai. Dan dengan nama itu saya mengusir dia. Dan inilah yang harus kita hadapi sebagai orang percaya. Saya sangat menantang sekali sama Bu Franky yang dari gereja setan ya. Ini kita perlu tahu banyak gereja yang tidak lagi memakai kekudusan Allah. Banyak yang memang melakukan dan penyembahan yang begitu tinggi, tetapi kadang tidak ada kuasa yang terjadi. Sehingga itu Alkitab katakan dalam Matius 24,
Matius 24 ayat yang keempat itu dia katakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah ini, dalam penyembahan-penyembahan begini kadang-kadang juga seringkali orang hanya mau ada dalam penyembahan itu tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Betul. Kemudian cara dengan roh. Dalam 1 Yohanes 4 itu roh Allah dan roh antikristus. Di sana dia katakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi saya lihat juga dalam penyembahan-penyembahan, lalu ketika orang itu dimasuki roh, lalu seringkali orang bilang bahwa itu Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu dia tenang, roh itu murah hati, sama ya. Dan ada 10 roh yang ini yang dinyatakan Allah. Dan kalau kita ada di dalam Allah. Om, pertanyaannya apa Om? Durasinya Om. Ya. Durasi Om, pertanyaannya apa? Durasi. Jangan khotbah Om. Ya, bukan tempatnya khotbah, Bang. Oke, udah nggak apa-apa, tenang. Silakan Bang, gimana? Langkah apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, yaitu roh-roh yang tidak berkenan kepada Allah? Oke, terima kasih Bang. Abang mungkin juga boleh baca di Matius 18 ayatnya yang ke-7. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi Tuhan Yesus yang ngomong udah dari dulu bahwa penyesatan itu pasti ada, Pak. Nggak ada bilang oh nggak ada, dari dulu udah ada. Bahkan zaman Tuhan Yesus pun udah ada tuh Brother of Snake, perkumpulan ular, udah ada dari zaman dulu. Tetapi bagaimana caranya bisa kita memenangkan mereka? Gampang, Pak. Saya kasih ayatnya, ini yang paling cakep, biar kita menjadi keren. Tunggu, saya cari dulu Alkitab. Sekarang udah pakai handphone. Wahyu 3 ayatnya yang ke-9. Abang boleh saya bacain buat semua. Lihatlah beberapa orang jemaah iblis. Bahasa Inggrisnya Synagogue of Satanas. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi Bang, orang-orang penyesat di dunia ini biarin aja. Ada manifestasi seperti apa, mau antikris, mau nabi palsu, biarkan saja Bang. Tuhan yang bilang mereka akan datang tersungkur di kaki kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya Yesus Kristus bukan hanya sebatas Mesias, tetapi Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Dia akan datang tersungkur di kaki kita karena dia tahu Tuhan itu mengasihi kita. Kita mau berperang dengan senjata apapun, mereka lebih unggul sejujurnya Bang. Ini nggak dibawa, nggak pakai, oh berarti kamu masih bela gereja setan. Nggak. Dari 100 orang pendoa di Indonesia, nggak sampai 50% punya persenjataan kuat. Tapi gereja setan dari 10 orang, 10-10-nya punya kekuatan. Tapi apakah kita harus kalah? Enggak. Kita punya firman yang mengklaim diri bahwa iblis ada di bawah telapak kaki kita. Pegang itu. Jadi itu yang Mongol bilang di podcast Mas Dedi. Ingatkan kepada mereka bahwa gua diciptakan lebih sempurna dibandingkan engkau. Setidaknya kita membuat Satan itu tahu siapa dirinya. Bahwa kita diciptakan lebih sempurna. So kenapa kita harus takut? Jadi buat brother yang di Papua tetap melayani, tetap dalam Tuhan, kita akan bertemu. Kita nggak tahu bagaimana caranya, Tuhan pasti akan pertemukan kita untuk menjadi alat melayani sama-sama di Indonesia bagian timur.
Iya toh bang, karena biar bagaimanapun matahari terbitnya dari timur. Jadi kita harus memenangkan daerah timur yang ada di sana biar menjadi kepunyaan Tuhan dan kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Amin. Selanjutnya, Cendra berarti. Abang pokoknya kita nggak tahu bagaimana, pasti Tuhan akan pertemukan. Percaya juga Tuhan Yesus. Ya, ya shalom Kak Mongo, mau Oke, tanya nih Kak. Boleh. Saya kan karena kalau lagi berdoa itu kan kita suka merasa memang ada hadirat Tuhan gitu ya Kak, kayak merinding. Tapi kadang-kadang tiba-tiba tuh pikiran suka elah kemana-mana terus jadi kadang kita juga kayak takut gitu. Nah itu yang saya mau tanyakan sebenarnya apa memang itunya karena saya kurang konsentrasi atau bagaimana? Terus yang kedua nih Kak, kalau dosa itu kan kita mendukakan Roh Kudus ya, itu sama nggak dengan kalau yang di Alkitab berkata kalau kita menghujat Roh Kudus itu kan dosa yang tidak diampuni juga ya Kak? Sama nggak sih sebenarnya? Beda. Pertanyaan pertama juga dulu saya jawab. Di saat kita masuk dalam altar Tuhan, pasti ada aja yang ngegoda. Kadang kedagingan kita, kadang ada pihak luar. Ya kan, kadang pihak dalam, kadang pihak luar. Kita lagi mudah menyembah, tahu-tahu laki bilang dia mau tidur, kita pengen ini, tahu-tahu emak teriak begini, kadang anak teriak begini, akhirnya kita lalai dalam penyembahan. Tapi jangan selalu menganggap itu bagian dari pekerjaan si iblis. Enggak juga. Karena yang namanya pujian penyembahan itu kan ya kalau mau dilakukan di kamar bisa, tapi kan juga sambil dimasak di dapur juga bisa kan. Sambil mandi juga lebih bagus karena kita mandi dengan suara fals yang nggak ada yang komplain. Allah yang dahsyat, kota benteng ya kan. Jadi dari hati. Tapi kalau bicara yang kedua tentang mendukakan dan menghujat Roh Kudus, perbedaannya cuma satu. Kalau menghujat Roh Kudus, Anda sudah tahu tentang Roh Kudus, sudah tahu tentang karunia Roh Kudus, tapi Anda masih mempertanyakan benar nggak ini dari Roh Kudus. Itu. Tapi kalau Anda mendukakan, maksudnya begini, mungkin nggak sadar lu, ini Ibu Cendra berantem sama suami atau sama ibu, ya kan? Berarti kan Ibu Chandra melangkahi Keluaran 20 nggak menghormati ayah dan ibu. Berarti kan Roh Kudus akan terdukakan. Tetapi apakah Roh Kudus pergi? Kan tidak. Di saat Ibu Cendra melakukan kesalahan dan Ibu Cendra marah-marah ke orang tua Ibu Cendra, ingat Efesus 4 ayat 26, janganlah menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Ibu Chandra sebelum matahari terbenam udah minta maaf sama mama, sorry ya ma, ampuni ya ma, mungkin aku salah begini-begini. Roh Kudus kan tidak langsung didukakan. Tinggal dipanggil lagi, Roh Kudus, maafin, mungkin makin dididik akunya biar kedepannya makin lebih sempurna. Kedepannya aku bisa menjadi lebih pribadi yang lebih peka, lebih tahu. Itu kan doa kita jadinya. Jadi kalau mendukakan, kalau menghujat Roh Kudus adalah engkau sudah hidup dalam Roh Kudus, engkau udah penuh dengan Roh Kudus, tahu karunia Roh Kudus, terus masih nanya, masih ragu, kayaknya enggak deh. Nah itu yang dipertanyakan. Itu juga bisa bagian dari menghujat. Oke, selanjutnya siapa? Makasih Kak. Shalom Kak Mongo. Siapa? Shalom Kak Mongo. Ya, siapa nih? Friendly Kak Mongo. Oke, silakan friend. Shalom. Shalom. Jadi pada tahun 2017, 3 hari sebelum meninggalnya mama, saya pernah bermimpi tinggi, besar, bertanduk, mata merah dan berbulu hitam. Oke. Nah, setelah meninggalnya mama sampai saat ini juga saya jadi gampang diganggu dan gampang dapat penglihatan. Jadi cara mengatasinya kayak mana, Kak? Kalau mengalami gangguan, doa, pujian penyembahan, doa. Nah, begini, siapa namanya? Dek? Dipanggilnya apa? Friendly. Punya handphone toh, Dek? Punya handphone toh, brother? Iya. Ada headset toh? Iya, Kak. Iya toh? Jadi lu menghujat Cobalah download lagu rohani. Tentang konsep Roh Kudus, tentang Roh Kudus membimbing hidup lo, tapi di saat itu juga lu meragukan keberadaannya. Nah, itu menghujat. Hah? Iya. Halo? Ibu, tolong di mute. Jadi bro, punya handphone toh?
download lagu rohani, download lagu gereja, lu mau ambil Hillsong, lu ambil mau Vineyard, GPCC, Bethany, punya Tiberias. Si Mongol ini dia memutuskan untuk bercerai, tapi dia ambil itu, apa dia namanya? Ambil lagu rohani itu dan ya, lu denger, istrinya itu meninggal gitu kan. lu denger, lu dengerin lagu itu lagu akan membangun imanmu. Otomatis di saat imanmu terbangun, engkau tidak akan mengalami ketakutan. Jadi bangun iman dengan pujian penyembahan, baru minta doa, baru doa. Dan selalu Bongol bilang perkatakan firman. Perkatakan firman. Jadi jangan cuman bacain novel, bacain apa, baca Alkitab. Nggak usahlah satu hari 10 pasal, satu hari 2 pasal udah cukup. Dengan engkau belajar baca Alkitab, minta Tuhan, minta Roh Kudus kasih rema, maka Tuhan akan memberi banyak rema, dan itu akan membuat engkau berdiri teguh karena ada Tuhan yang membuat engkau bisa berdiri. Thank you brother. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh DM-man. Yang lain silakan. Christina Pangaribuan. Shalom. Aku mau tanya, kamu ngomong aja dikit, itu cincin ke kamu banget, tapi kalau bilang karena Oke, ngomong, aku mau cerita. Aku pernah dikasih seseorang yang kita, jadi saya di firma hukum, saya nggak bisa sebut. Nah, salah satu klien itu ada seseorang artis, si artis itu saya dampingi. Si artis ini punya dana, nah itu kasih saya hadiah. Hadiahnya itu saya terima, saya nggak bisa makan ya. Sudah mulai di konser, sempat saya buang. Tiba-tiba kebalik lagi pemberian dari orang. Sebenarnya kita pengen ngomongnya secara private ya Kakak Mongol ya. Oke, cantik. Kita DM-an aja ya. Gue udah mulai tahu arah kemana. Kita DM-an aja, say. Kalau itu ingetin Mongol, Bang. Soal ini gue mau cerita. Di DM itu ada voice, apa namanya? Voice apa? Voice itu loh yang kita bisa ngerekam suara. Nah, pakai voice note itu aja. Jadi Mongol bisa denger, bisa nanti Mongol balas lagi dengan voice lagi. Karena kalau nulis jempol kita agak lumayan gede, sedangkan handphone hurufnya dempet. Jadi kadang mau bilang thanks jadinya TJX. Gitu. Jadi kita DM mana aja ya, say. Oke, selanjutnya Herianti. Halo, Kak Mongol. Iya. Ya, Kak Mongol, saya mau tanya aja, ada 2 pertanyaan. Satu, Kak, ada berita yang lagi beredar sekarang tentang agnostik. Kata lain dari ateis. Kalau menurut Kak Mongol, itu bagian dari gereja setan atau bukan? Karena kata-kata mereka tuh penjabarannya manis banget. Dan masih memakai kata-kata rohani lah yang ada di Alkitab. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam ibadah gereja, kita mengetahui bahwa ada jemaat yang bagian dari gereja setan yang lagi, tanda kutip, lagi kerja nih. Itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih buat siapa tadi Denya, Dek? Ini Yanti Huta Barat. Enggak ya? Herianti Huta Barat ya? Iya. Oh, berarti saudara sama gue. Karena opat pisoran toh. Opat pisorannya tuh Huta Barat nomor 2. Nomor 1 Huta Galung. Bener kan? Bener. Ada opat pisoran, Huta Galung, Huta Barat, Panggambean, Lumban Tobing. Bener nggak? Betul. Saudara berarti kita. Au. Oke, Mongol jawab dulu. Soal agnostik adalah bagian dari gereja setan? Tidak. Gereja setan tidak punya cabang di mana-mana. Maksudnya tidak punya korelasi sebagai bagian. Karena gereja setan itu berdiri sendiri. Tapi setiap yang tidak percaya tentang juru selamat Yesus, yang hanya dianggap Alkitab sebagai sebuah karya sastra, nah untuk kita yang Kristen, itu kalau dibilang karya sastra, itu adalah sesuatu yang sangat keterlaluan. Tapi kan masing-masing punya konsep dan pemahaman masing-masing. Tetapi kita sebagai orang Kristen, Alkitab bukanlah sebuah karya sastra, tetapi karya ilahi yang membentuk kita menjadi pribadi yang kedepannya menjadi lebih baik. Kalau masalah bicara kaya, Mongol nggak mau Alkitab disamain dengan
komik Wiro Sableng. Karena Wiro Sableng juga Iya. karya sastra. Saya nggak akan pernah setuju, tetapi saya yakin 1000% Alkitab firman Tuhan adalah salah satu buku yang mendidik kita menjadi lebih besar, lebih ke depannya lebih baik, dan membuat kita menjadi mengerti bahwa ternyata kita ada karena Tuhan baik. Kalau bukan karena Tuhan baik, nggak mungkin saya ada. Dan kalau bukan karena Tuhan, mohon maaf, nggak mungkin gue jadi artis. Taruhan berapa kita? Kalaupun gue jadi artis, kebagian yang jatuh dari pohon, ditabrak, masuk got, gendong babi. Tapi kalau Tuhan Yesus yang ada di pihak Mongol, memberi Mongol peluang untuk menjadi sukses, berarti Tuhan Yesus baik. Berarti kita nggak salah percaya dia. Iya nggak coy? Ya tak? Oke. Pertanyaan terakhir, baru Mongol mau ituin ini yang poin terakhir, cuman 3 halaman. Oke, pertanyaan terakhir dari Fernando. Yang lain, mohon maaf, sebelum Fernando, teman-teman yang lain boleh lewat DM, tapi pakai voice itu loh, pakai suara itu di Instagram kan ada tuh lambang mic. Pakai itu aja, pasti Kak Mongol lebih suka balasnya karena Kak Mongol nggak harus nulis. Jadi pakai voice itu, nanti Kak Mongol akan balas karena Kak Mongol nggak perlu nulis. Yang capek tuh nulis. Oh. Ya, silakan Fernando. Kamu harus tanya Riz yang tanya Bang. Oke. Halo. Silakan Nando. Mau Chris tanya dulu yang nomor 10. Fernando di saya. Oke. Ya udah monggo, duluan, nggak apa-apa. Oke. Ya, aku ngalah aja. Oke, kenapa ini siapa duluan? Ini Chris. Chris, langsung ngalah dulu Bang, apa Bang? Oke, silakan Chris. Habis ini Fernando ya. Oke. Mau tanya ini tentang teritori untuk kota bangsa. Jadi seberapa jauh gereja itu bisa berdiri di kota. Apakah gereja itu luas atau Juli atau bagaimana supaya gereja itu dapat berdiri untuk memeras teori dari satu kota kan? Saja nggak mau menjaga teritori untuk kota dan bangsa. Terima kasih. Oke, buat brother Chris ya. Untuk menjaga teritori, Anda sebagai seorang pendoa atau pengerja gereja wajib hukumnya menjaga. Jagalah kotamu, doakanlah kotamu. Apapun yang dilakukan konsep doa terserah, mau doa peperangan, doa keliling, doa semalam, doa puasa, doa dan puasa, doa malam pujian penyembahan. Lakukan apapun untuk membuat kotamu bisa Tuhan selamatkan dan bisa Tuhan buat kotamu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi nggak ada anarkis dan sebagainya. Itu adanya di kita. Jadi tinggal kesepakatan gereja. Dan Mongol bersyukur ada jaringan doa nasional yang selalu, kalau nggak salah setiap sebulan sekali atau sebulan berapa kali melakukan doa di beberapa kota yang ada di Indonesia. Karena jaringan doa nasional juga di setiap kota kan ada. Nah, Brother Chris bisa bergabung dengan teman-teman dari jaringan doa nasional dan jaringan doa sekota untuk sama-sama mengambil bagian dalam doa apapun bentuk doanya. Terima kasih. Jadi jadi untuk gereja sendirian nggak bisa ya Kak Mongol? Oh ya? bisa kan? Gereja sendiri tanpa harus bergabung. Oh bisa. Jaringan nasional. Jadi kalau Brother Chris punya tim, lakukan brother. Percaya pasti Tuhan akan bukakan banyak hal yang luar biasa. Yang penting tadi, tunduk pada otoritas, percaya karunia-karunia roh, dan punya tim pujian penyembahan. Data dan sebagainya bisa dapatnya pas hari H juga bisa dapat. Kalau kita punya penundukan diri. Thank you. Oke, Fernando. Terakhir Fernando. Yang lain-lain pakai suara aja. Apa namanya? Siap. Voice di Instagram. Thank you. Oke, Fernando. Oke, siap. Bang Mongol, ada pertanyaanku ini Bang. Oke. Nah, ini kan kita membahas tentang roh, tentang yang hal-hal yang nggak kita bisa lihat nih. Nah, apalagi saya kan Bang ini dari keluarga gerejanya di Lutheran. Oke. Gereja Lutheran. Nah, ada keinginan hatiku itu untuk mendapatkan karunia roh, 7 karunia roh itu Bang. Tapi setelah saya cari di Google atau di YouTube,
untuk katanya untuk mendapatkan karunia roh itu harus baptisan rohani, baptisan roh. Memang di Lutheran itu baptisan hanya sekali di waktu kecil. Nah, gimana caranya Bang? Bantu aku Bang untuk dapatkan karunia ini Bang. Brother Kasih, Bang. Fernando, ini yang Mongol mau bilang. Kalau bicara baptisan itu bicaranya doktrinal. Di mana brother bergereja, disitulah brother bertumbuh. Tapi kalau bicara tentang karunia roh, brother Fernando bisa belajar dari banyak sisi. Boleh tanya ke teman, bisa sharing ke kakak rohani, punya teman yang berbeda gereja tapi berlandaskan dan berasaskan yang sama, nggak ada masalah. Mau gereja Lutheran, Injili, Baptism, Karismatik, Pentakosta, Penster dan sebagainya, itu adalah denominasi gereja. Tetapi kalau untuk belajar, tidak hanya dari satu gereja, kita bisa belajar banyak. Buktinya Paulus juga belajar, Petrus juga belajar, Timotius juga belajar. Dari semua pemahaman yang mereka dapat, mana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang mereka ambil pengajarannya. Kalau bicara tentang baptisan roh, memang harus melewati beberapa fase. Tetapi fase itu harus dijalani. Permasalahannya apakah gerejamu menyetujui fase itu? Nah, itu menjadi masalahnya brother Fernando. Jadi Fernando mendingan konseling dengan orang-orang yang brother Fernando anggap bisa menjadi mentor untuk kerohanianmu, brother. Saya juga dulu begitu. Saya mentor pertama itu Ibu Indri Gautama. Waktu itu Ibu Indri tidak seperti sekarang yang penuh dengan kelembutan. Dulu kalau dia khotbah kita nunduk, nggak berani kelihatan muka karena takut dihantem. Kalau bahasa dulu bilang tuh ditelanjangi dosa kita. Nah, jadi teman buat Fernando, ya carilah kakak rohani dan Mongol berdoa dengan hati yang tulus. Mongol percaya pasti Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang bisa membimbing, memotivasi dan menumbuhkan iman Fernando menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang lain-lain kalau mau ditanya, voice. Oke? Udah mau closing. Kita udah jam 10:30, Manado 10:30. Jakarta 11:30 ini paling terakhir tentang lawan dalam doa peperangan. Lawan dalam doa peperangan pertama adalah territorial spirit. Kumpulkan data tentang kejahatan yang mendominasi area tersebut. Cari letak patung dan pelajari tentang simbol dan maksudnya patung tersebut. Cek tapal batas kota, masuk setiap kota dan pelajari sekelilingnya ada apa, ada apa, ada apa. Cek posisi berdirinya pasar sentral, pasar utama, berdekatan dengan apa? Apakah berdekatan dengan laut atau berdekatan dengan apa? Tuh cross check. Cari info tentang perjanjian-perjanjian terdahulu yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah meninggal dengan mempelajari mark tanda-tanda tertentu. Karena nggak ada tanda batu disusung berapa gitu. Baru yang paling keren adalah cek grafiti di daerah tersebut. Setiap daerah punya ciri-ciri khas grafiti. Kalau kayak Bandung tuh Brain Dead, yaitu ada Fanta, Virgo, Cekah. Nah, itu adalah salah satu kutuk area sebenarnya. Jadi cek di situ. Kalau ada benda-benda apa dan sebagainya. Nah, itu mempengaruhi, berarti itu area teritori. Baru area yang kedua adalah, tunggu, Kak Mongol mau ituin ke sebelah. Ini bagi, mohon maaf Kak Mongol agak sedikit gaptek. Saya lulusan tahun 80-an, jadi belum ada internet. Dulu kalau menonton video, kertas kasetnya setebal begini, itu butuh 15 menit baru keluar tuh filmnya. Karena dia harus lama banget. Jadi yang kedua adalah, buat teman-teman yang ngirim-ngirim itu, kedua adalah lawan dalam doa peperangan pemerintah dan penguasa roh. Roh ini huruf kecil ya bro, bukan roh kudus, roh kecil. Mereka adalah lapis kedua yang menjadi medan peperangan terbesar dalam doa peperangan. Karena lapis pertama paling cepat, paling gampang untuk dihantam. Tapi lapis kedua, lapis ini siapa ini? Lapis ini musuh utamanya adalah para Dark Angel yang level medium atau rendah, tetapi memiliki formasi kuat. Jadi mereka adalah sebenarnya levelnya di bawah, tapi formasinya kencang. Dipimpin oleh seorang malaikat dengan senjata utama adalah sebuah jaring roh. Nah, kalau di buku Rebecca Brown atau Mukendi, itu yang namanya Black Rosa.
Nah, kenapa ada Black Rosa? Ini adalah salah satu penghujatan kepada Bunda Maria. Jadi dunia satanik itu pasti menyerupai Kristus. Nah, Bunda Maria ini kan adalah sesosok wanita yang luar biasa melahirkan Yesus yang jadi juru selamat. Nah, dalam dunia roh ada namanya Black Rosa. Nah, itu dia formasinya adalah jaring laba-laba. Itu jaring roh. Nah, itu yang membencet, termasuk doa orang Kristen gak nyampe, mintanya mintanya mobil Mercy, dapatnya Karimun. Nah, akhirnya kecewa kepada Tuhan, gak percaya lagi sama Tuhan, murtad. Nah, itu adalah bagian dari strategi. Baru dipimpin oleh seorang malaikat, diintimidasi roh adalah senjata andalan. Jadi kalau di doa malam atau doa peperangan atau di doa apapun, itu yang namanya intimidasi dari level tersebut. Yang kadang muncul di telinga. Kayak lu bener aja hidup lu. Lu dulu begini. Lu abis begini kemarin malam. Itu adalah intimidasi. Jadi dia mengintimidasi kita, akhirnya kita tidak fokus kepada doa. Nah, itulah yang mengkamirkan satu adonan cuman gara-gara satu ragi. Nah, itulah yang mengol tadi solusinya adalah angkat orangnya, konseling di luar. Baru menyasar mereka yang baru pertama kali menjadi pendoa. Nah, buat para pendoa yang baru pertama kali jadi pendoa, ini adalah musuh bebuyutan Anda. Yang ketiga. Tunggu. Lawan dalam doa peperangan adalah roh jahat di udara. Ini adalah kumpulan malaikat gelap yang terdiri dari 72 kekuatan level. Mereka high rank. Nah, ini yang dibilang tuh sigil. Ini teman-teman yang mempelajari sigil, yang pingin manggil Belial, pingin manggil Baphomet, dengan ada cap dan marknya dan sebagainya. Nah, ini ada level yang ketiga. Dari teritori, penguasa dan pemerintah, baru roh jahat. Senjata andalan adalah ketakutan beruntun dan intimidasi roh. Ketakutan beruntun itu ketakutan yang ngembet, yang sebelah. Nah, itu beruntun. Mainnya di mana? Your mind. Pikiranmu. Target utama pendoa yang sombong. Dan musuh utama adalah tim pujian penyembahan. Ini nanti besok Kamongol masukin di YouTube kalau memang itu. Lawan utama pendoa masuk kategori satanik area. Area utama yang dihuni oleh tim inti. Tim inti adalah 9 orang. Ada Satan, Lucifer, Belial, Asmodeus, Astaroth, Baalberit, Baal, siapa lagi? Leviathan dan Lucifer. Udah 9 tuh. Nah, mereka lah yang di titik tertinggi. Satan atau iblis menjadi pemimpinnya. Target utamanya adalah kesombongan otoritas. Nah, ini pemimpinnya yang dihantam. Jadi di satu doa, di satu pelayanan, di satu pekerjaan Tuhan, yang menjadi pemimpin adalah target utama area yang di atas ini. Musuh utama seluruh tim praise and worship. Jadi tim pemuji, gitar, pemusik, rebana, banners, penari adalah musuh utama mereka. Nah, ini yang paling penting. Buat teman-teman harus pelajari. Kelemahan utama satanik dan timnya. Pertama adalah pujian penyembahan. Oleh sebab itu, Mongol selalu bilang, teman-teman, kalau lagi di pujian penyembahan jangan main-main. Ada yang lagi mempujian penyembahan karena yang mau datang kesaksian Kak Mongol sibuk nungguin Kak Mongol. Bahkan ada yang masang status di Instagram, di Facebook, Twitter, Friendster, nungguin Kak Mongol kok belum kelihatan ya. Padahal di depan lagi pujian penyembahan. Ingat baik-baik teman-teman, pujian penyembahan kita kalau sampai ke takhta Bapa bagaikan dupa yang berbau harum. Jadi otomatis teman-teman jangan pernah mempermainkan dirimu di saat engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau engkau menyenangkan hati Tuhan sama dengan engkau menyenangkan hati ibumu atau ayahmu. Pingin beli handphone, gak usah minta. Coba ajak ngobrol sambil cabutin uban emak. Saya dulu begitu. Cabut gitu terus ngomongin, dulu mama jatuh cinta sama papa ketemu di mana. Aduh, itu pasti emak lu berbunga-bunga coy. Apalagi lu puji-puji pasti mami dulu cantik ya. Itu mama langsung bisa bilang, mak kita handphone so rusak. Oh ya nanti mama beli besok. Berhentilah. Jangan lama-lama karena dia akan menyadari. Itu strategi. Sedangkan menyenangkan hati ibu aja bisa dapat handphone, apalagi menyenangkan hati Tuhan.
Baca Mazmur 103. Baru kedua tentang darah anak domba Allah, the Lamb of God. Gereja punya hal ini. Teman-teman yang di rumah yang kadang merasa diintipi, teman-teman yang mau pergi, mau perjalanan kemanapun, mintalah hal ini. Ini namanya the covering prayer. Doa tutup bungkus. Tuhan tutup bungkus kami. Tuhan tutup bungkus harta benda yang engkau beri buat kami untuk kami kelola. Tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah-Mu. Maka percayalah, di saat engkau minta hal tersebut, maka Tuhan akan meluputkan mereka dari banyak hal yang aneh. Karena Tuhan yang menjadi pembela-Mu. Baru ketiga adalah kuasa firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan hafal materi cuman Alkitab tentang berkat. Matius 6 ayat 33, Ulangan 28, Filipi 4 ayat 19, aku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Nah itu doang yang lu hafal. Tapi kalau lu mau pingin belajar firman, semua firman jangan cuman bicara tentang berkat yang kau kuasai, tapi semua hal yang ada dalam firman kau bisa kuasai. Baru yang paling terakhir adalah kuasa selengkap senjata Allah. Kuasa selengkap senjata Allah, mulai dari ketopong, baju sirah, semuanya sampai kasut kerelaan memberitakan Injil, shield, perisai iman, sampai pedang roh. Jika engkau gunakan dengan sempurna, nggak ada satu kekuatan sampai level manapun berani datang kepada dirimu. Karena engkau sudah menggunakan perlengkapan yang Tuhan punya. Dan khusus para prajurit Tuhan yang hadir hari ini di doa, di pengajaran tentang doa peperangan, Anda wajib memiliki ini. Dan milikilah, karena ini menjadi hak Anda. Jadi nggak usah khawatir. Pertumbuhan iman dimulai dari kurang percaya, iman yang kecil, iman yang besar, iman yang penuh, dan iman yang sempurna. Level demi level Anda lewati akan melahirkan iman yang sempurna, dan iman yang sempurna mengalahkan dunia ini. Baru yang terakhir adalah kuasa malaikat Tuhan. Setiap Anda yang hadir hari ini, milikilah malaikat Tuhan dan percayalah bahwa Anda memiliki. Rajin baca Alkitab, karena dengan Anda membaca Alkitab berarti Anda memberi makanan rohani untuk malaikatmu dan untuk dirimu. Jadi Anda akan menjadi pribadi yang kuat, yang teguh, yang gagah, tidak pernah takut terhadap intimidasi oleh siapapun, tetapi Anda juga akan menjadi pribadi yang lembut dan penuh dengan senyuman karena terpancar sukacita dari dirimu. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir, percaya Tuhan pasti tolong. Nggak usah ribet, percaya pasti Tuhan akan bantu. Nggak usah berantem dengan siapapun, mau agama manapun. Jangan pernah mengklaim bahwa agamamu lebih benar. Karena kebenaran agama hakikatnya ada di Tuhan. Karena kalau agamamu benar, nggak mungkin dirimu nggak benar. Karena agama yang benar adalah agama yang tidak mengambil haknya Tuhan. Ya kan? Karena kalau bilang, oh agama gue paling benar, tapi Anda suka menghakimi, berarti Anda bukan orang yang benar. Tetapi kalau Anda sudah mempunyai iman dan sudah punya keyakinan terhadap imanmu, terhadap agamamu, pegang teguh dan percayalah Tuhan pasti menolong. Tetapi ingat baik-baik, nggak usah ngurusin agama orang lain karena rumahmu sendiri belum digenteng. Itu. Jadi kalau rumahmu udah digenteng, udah lengkap jadi rumah, kalau masih sementara ngebangun, jangan dulu ngomong bahwa gue lebih benar. Biarkanlah masing-masing mempercayai iman dan agama masing-masing, karena juga semua agama menuju ke kesempurnaan. Tetapi kalau untuk kita yang beragama Kristen, kesempurnaan itu adalah diberikan oleh Tuhan, dan kekudusan serta kesempurnaan serta kebenaran Tuhan yang beri. Karena nggak ada yang benar, nggak ada yang kudus, nggak ada yang mulia, hanya Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Dan kita anak-anaknya pasti akan serupa dan segambar dengan Dia. Thank you teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau tadi agak nge-lag sedikit. Buat Brother Angki, ada yang mau disampaikan? Tapi nggak enak lah kalau bilang ada yang mau disampaikan, kayak udah mau meninggal ya. Brother Angki, mungkin ada sepatah dua kata dari keluarga mempelai. Biasa ngemsi orang kawin soalnya. Keseringan ngemsi orang kawin. Angki, mau pilih Mongol yang panggil apa Tuhan yang panggil? Brother Angki, mungkin ada yang mau disampaikan untuk membangun iman teman-teman semuanya, bahwa tetap harus percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Silakan disampaikan bro sebelum Tuhan tutup. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Terakhir yang saya mau sampaikan, ya sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, percaya bahwa kita punya perlindungan dari Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa, tidak bisa dikalahkan oleh apapun.
Kayak jaga kekudusan, tetap maju, tetap kuat di dalam Tuhan, percaya penjagaan Allah itu luar biasa. Tuhan kita sangat luar biasa. Dan saat ini informasi juga untuk teman-teman, saya bergereja di Gereja GPD Apostolik Manado dengan pendeta saya Pak Stevi Mambu itu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lain waktu lagi bisa ketemu lagi. Terima kasih Brother Angki. Nanti buat teman-teman semuanya, Brother Angki akan ada lagi di Zoom yang sama di beberapa hari ke depan, tapi bersama Lala. Jadi Lala ini adalah Melanie Prasetyo, mantan permaisuri Lucifer untuk Jawa Barat, yang kebetulan beliau juga sudah bertobat, sudah sekolah Alkitab sampai ke Hagai Institute, dan sekarang melayani di sebuah gereja. Jadi Kak Mongol ngajak teman-teman yang mantan satanik ini adalah Kak Mongol pingin begini loh tuh yang satanik. Jadi karena ada beberapa kesaksian menurut Kak Mongol udah terlalu hiperbola. Jadi kita bertiga ini punya motivasi yang sama bahwa semua anak satanik bisa bertobat, tetapi memang butuh proses. Angki bertobat itu dari tahun 96, baru dia melayani Tuhan 2000-an ini. Kurang lebih udah 5 tahun ini. Jadi otomatis semua membutuhkan proses. Mongol juga begitu. Dari tahun 97 bertobat, baru 2000 pelayanan, kesaksian baru hilang karena kamu capek juga pelayanan kesaksian, cuman dipanggil-panggil kesaksian, tapi kagak di backup. Jadi itulah prosesnya. Tapi di hari ke depan kamu akan ajak mereka, tapi tidak tentang satanik, tapi bagaimana mereka bisa bertobat dan apa yang mereka alami selama proses bertobat. Itu yang akan kamu bawa di podcast selanjutnya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih. Doa tulus Mongol, semoga teman-teman makin mengerti dan makin dibukakan apa yang perlu Tuhan bukakan, biar imannya bertumbuh dan tetap percaya bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Gak usah peduli dengan omongan orang, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa dan percaya pasti Tuhan akan menolong dalam hidup kita. Tolong doakan juga buat Mongol, karena saya yang memberitahu seperti ini juga serangannya luar biasa. Tetapi saya tetap percaya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat Mongol, menjadi Tuhan Mongol, pasti akan menolong Kak Mongol. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau masih ada yang mau ditanya, pakai voice aja di Instagram. Kita akan bertemu lagi. Pertahankan api Kristus dalam hidupmu. Bertumbuhlah, berbuahlah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nanti ada di YouTube kalau seandainya itu saya mau posting di YouTube. Thank you. Makasih Kak Mongol. Iya. Kalau yang diposting di YouTube ya. Iya. Kalau yang butuh makalahnya di DM aja. Saya kirim yang tentang ini. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 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 Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Tuhan memberkati. Sama-sama. Makasih banyak. Kita jajan kamu Kasih dapat link. Jangan lupa tuh link ya. Doi jajan dari mana? PPKM. Banyak show dibatalkan. Tapi kan banyak yang nanya. Kak Mongol kok Zoom-nya cuma 10.000. Ya kalau mau dibikin Zoom 100.000 juga. Hai Michiko. Mana Michiko? Thank you Kak Angki. Thank you. Terima kasih. Danke banyak. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Sama-sama buat Claudia, Michael, Allen, semuanya thank you banyak. Dan God bless you. Thank you buat yang di IG juga thank you. Bye bye. Lupa like, comment, subscribe. Iya, komen. Sandal gue ada nih. Sehat semuanya. Thank you. Sehat. Thank you.
Makasih kamu. Sama-sama. 1000 orang. Bata. Udah apa ulang? Iyo. Buat teman-teman di Manado tetap bertumbuh. Biar ada gereja setan, tetap gereja Tuhan lebih besar. Jangan lupa. Orang makan orang Manado banyak makan babi. Tergantung lu beli yang mana. Thank you. Makasih kamu. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mongol mohon pamit ya. Makasih juga Kak Angki bersama tim. Makasih kan. Ya, jaga jarak. Buat yang besok mau direpit PCR, minta hidungnya sebelah kanan ya, jangan kiri lagi. Minta ya Mas Mongol. Makasih ya host. Jaga jarak ya, jaga jarak. Jangan jaga lilin. Buat yang suka main sigil, jangan main sigil. Untuk admin. Apa? Yang udah Masih bersuara dorang? Thank you ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you banyak. Thank you. Udah mati ini tidur. Mongol belum makan, mau makan dulu. Mongol so beli nasi padang, cuman udah habis. Di ending ya. Iyo. Siapa ini ada? Thank you. Bye bye. Bye semua.